Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Baik, kita on cam dulu yuk. Diusahakan on cam dulu ya. On cam dulu yuk yang belum. Di sini ada Elpa yang belum, Kanya, Saida. Hayo on cam yuk. Izin Pak, lagi ngambil nasi. Oke, mungkin belum sarapan ya. Soalnya pagi-pagi gini. Gimana kabarnya semuanya? Aku baik, Pak. Baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Belum. Sudah. Alhamdulillah. Yang diusahakan sebelum mulai pelajaran sarapan dulu ya, soalnya kan perlu energi untuk memulai pelajaran hari ini. Oke, sekarang sebelumnya kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Saida hadir. Hadir Pak. Oke. Oh iya, ini pertemuan pertama kita ya. Maaf sebelumnya Bapak sekalian memperkenalkan diri. Nama Bapak Restu Fadila, merupakan lulusan dari UPI Cibiru. Nah, di sini udah pada tahu belum Bapak bakal ngajar apa nih? Belum. Nah, Bapak tuh selama beberapa semester ke depan akan mengajar tentang dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, di sini juga Bapak mempelajari ke arah evolusi dan perkembangannya. Nah, lalu kita lanjut absen ya. Yang pertama Saida, tadi hadir. Hadir Pak. Dipanggilnya apa? Saida aja. Iya boleh. Oke. Lalu ada di sini ada Kanya, hadir. Hadir, Pak. Kanya Kansa, dipanggilnya Hanya, Pak. gimana? Oke, Kanya. Halo Kanya. Lalu ada Adelia Safira. Wah, udah semangat nih, kayaknya udah sarapan Hadir, nih. Pak. Udah dong. Wih, keren. Panggilannya apa Adelia? Adel aja, Pak. Oh, Adel aja. Wih. Halo Adel. Nah, lo di sini ada Najma Zahidah. Hadir Pak. Wah, kayaknya udah semangat juga nih. Nama panggilannya apa Najma? Najma. Oh, Najma aja. Oh, di sini kayaknya ada yang kurang ya, ada yang belum hadir ya. Elvani Amalia Khoiri nggak kelihatan nih. Hadir nggak Elvani? Biasanya sama Kanya Pak. Oh, kayaknya coba hubungi temennya. Baik, Siapa Pak. tahu Sebentar. ketiduran atau lupa ada kelas. Siap, Pak. Oke, mungkin sambil menunggu temennya. Jadi kita di sini akan belajar tentang dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Oke, di sini jadi sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu perangkat lunak gitu? So, siapa yang bisa menyebutkan apa itu perangkat lunak? Oke, Saida. Aplikasi. Aplikasi. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Oke, Najma. Software Pak. Software. Oke. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Sepengetahuan kalian aja. Hanya Data aplikasi, silahkan. Pak. Apa? Data aplikasi. Oke, Betul, Pak. pintar. Jadi Bapak share screen dulu ya.
Oke, jadi apa yang disebutkan anak-anak tadi itu merupakan bagian dari perangkat lunak tersebut. Nah, di sini juga anak-anak harus mengetahui ya, apa tujuan dari mempelajari dan juga adanya mata pelajaran dari pengembangan rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini capaian pembelajaran dari mata pelajaran ini tuh anak-anak bisa mendeskripsikan proses perencanaan, analisis desain, dan implementasi integrasi pemeliharaan dan pemasaran distribusi perangkat lunak. Nah, jadi di sini anak-anak bisa mengetahui bagaimana perencanaan dan implementasi berkaitan dengan perangkat lunak tersebut dan game. Termasuk di dalamnya kayak penerapan budaya mutu, terus juga kesehatan kerja lingkungan hidup. Nah, karena di SMK itu ya berorientasinya ke industri, contohnya. Jadi memperkenalkan lingkungan kerja yang sehat itu juga penting gitu untuk nanti ke depannya. Nah, di sini juga kita anak-anak juga ditekankan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan keinginan pelanggan. Jadi ini nanti akan berkaitan dengan interaksi dengan manusia gitu, interaksi komputer dan manusia. Jadi suatu perangkat lunak dan game itu berevolusi dan juga berkembang itu berdasarkan keinginan dari pelanggan atau user. Jadi kayak gitu. Di sini juga sesuai dengan user experience. Nah, terus di sini pasti anak-anak nggak aneh kan kayak yang namanya aplikasi, terus pasti juga main game kayak gitu kan. Nah, siapa aja di sini nih yang bisa nyebutin contoh aplikasi? Contohnya apa sih aplikasi itu? TikTok, Pak, TikTok. TikTok. Terus siapa lagi? IG Pak, IG. Instagram. Oke, bener. Ayo, satu lagi. Siapa? WhatsApp. WhatsApp, benar. Nah, itu semua merupakan aplikasi-aplikasi yang mengikuti perkembangan zaman gitu. Di mana aplikasi tersebut itu berkembang sebagaimana harusnya di pasar dan mengikuti arus zaman gitu. Kayak misalnya TikTok mulai membuka shop gitu. Jadi mengikuti Shopee dan lain-lain pendahulunya, dan sekarang bahkan menyainginya gitu. Nah, lalu kita ke slide selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, apa itu perangkat lunak? Tadi apa yang disebutkan oleh anak-anak, perangkat lunak itu aplikasi, terus data aplikasi, terus lalu ada apa lagi tadi tuh? Pokoknya itu. Nah, sebenarnya perangkat lunak ini menurut pengertiannya itu data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Jadi pada dasarnya perangkat lunak itu sesuatu yang tidak berwujud gitu. Jadi bedanya tuh ada perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, perangkat keras tuh yang bisa dipegang gitu wujudnya. Coba bacain apa itu aplikasi. Coba bacain Adel. Biar semangat gitu, biar nggak ngantuk. Ya, Pak. Ih, bentar aku mau baca ini. Nih ya, aplikasi adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Aplikasi untuk komputer desktop atau laptop disebut aplikasi desktop, sedangkan untuk perangkat seluler disebut aplikasi seluler. Gitu, Pak. Nah, oke, terima kasih Adel. Nanti jangan diulangi lagi ya. Ya, Pak, maaf, Pak. Kalau bisa ngopi dulu, soalnya kopi itu mengandung kafein, jadi bisa bikin Adel nggak tidur lagi. Oke, Kalau udah siap, sarapan, oke? Bapak. Oke, Mantap. siap. Nah, benar apa yang dibacakan Adel tadi. Terima kasih. Aplikasi adalah jenis perangkat lunak. Jadi dengan adanya IG dan lain-lain itu tuh sudah dirancang untuk melakukan tugas tertentu, kayak misalnya Instagram untuk upload foto dan video dan segala macam. Itu tugasnya gitu. Jadi sebenarnya aplikasi-aplikasi yang itu tuh berdasarkan terkadang tentang kebutuhan dan lain-lain. Jadi kita lanjut ke evolusi perkembangan perangkat lunak software. Nah, coba Kanya bacakan paragraf yang ini tentang evolusi perkembangan perangkat lunak.
Oke Pak, jadi selama 3 dekade pertama dari era komputerisasi, tantangan utama adalah mengembangkan hardware atau perangkat keras komputer yang dapat mengurangi biaya pengolahan dan penyimpanan data. Selama dekade tahun 1980-an, kemajuan yang pesat dari elektronik menghasilkan kemampuan komputer yang lebih baik pada tingkat biaya yang lebih rendah. Nah, jadi begitu ya. Kalau misalnya pas awal-awal tuh pengembangannya itu masih lambat banget. Nah, jadi semakin ke sini, semakin pada dasarnya ya teknologi itu semakin ke sini tuh semakin harus menuntut untuk memudahkan pekerjaan manusia gitu. Dan juga fitur-fitur lain yang mendukung bagian dari pekerjaan manusia. Sebelum menutup pertemuan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi? Oh, oke, Najma. Ayo dapat nilai, ayo. Yang bisa jawab, Yaudah deh, yang Pak. bisa menyimpulkan. Aku aja. Boleh, Pokoknya silahkan. kesimpulannya perangkat lunak itu data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer. Lalu aplikasi adalah jenis perangkat lunak yang dirancang buat ngelakuin tugas tertentu. Terus perkembangan perangkat lunak juga harus bisa terus ngikutin zaman. Juga memiliki tantangan utama untuk memperbaiki kualitas dan juga mengurangi biaya yang dibutuhin. Perkembangan era software pertama juga itu tuh era pioner berupa batch orientation, terus limited distribution sama customer software. Itu Pak. Oke, bagus, keren. Najma dapat nilai tambahan ya baru aja pertemuan pertama. Oke, jadi sekian dari pertemuan Bapak. Kita nggak akan ada tugas ya. Baik, terima kasih juga anak-anak telah mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bapak. Makasih, Selamat pagi, terima kasih. Izin live ya, Bapak. Ya.